Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahul hamdu kulluh wa biyadihil mulku kulluh wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalu makhlukatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-muqtadi fi kulli halatih. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam kita mengawali perjumpaan kita di khutbah siang hari ini, marilah bersama-sama kita memperbanyak rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup rasa syukur itu hanya diucapkan di lisan, qaulun bil lisan, tetapi juga selain kita mengucapkan alhamdulillah dalam lisan kita, maka diyakini dengan seyakin-yakinnya di dalam hati kita bahwasannya segala apa yang kita bisa rasakan saat ini, segala apa yang bisa kita nikmati saat ini, segala apapun yang kita bisa lakukan saat ini, tiada lain semua adalah karena nikmat, karena anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukanlah siapa-siapa kita tanpa Allah. Sehingga ketika kita meyakini akan hal itu, akan terus keluar dari lisan kita ucapan ataupun kalimat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah senantiasa berusaha dan berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hal yang sudah wajib
dengan cara melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hanya dengan modal iman dan takwa kita kepada Allah, insyaallah kita akan mendapatkan keselamatan, kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia hatta akhirah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kalian, karena bekal yang paling baik, bekal yang paling sempurna adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ditakdirkan oleh Allah sampai akhir hayat diberikan kekuatan, keistiqomahan untuk senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini kita masuk di bulan Muharram, satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita masuk di bulan Muharram ini merupakan satu pertanda pergantian tahun Hijriah dari 1445 yang sudah kita tinggalkan, kemudian kita masuk di tahun 1446 Hijriah. Sebagian besar umat Islam menandai pergantian tahun ini dengan berbagai macam aktivitas ubudiyah yang ghairu mahdhah, melaksanakan istighosah, pembacaan sholawat Nabi, santunan fakir miskin dan anak-anak yatim piatu, termasuk yang dilakukan di masjid kecintaan kita, yakni Masjid Darussalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini adalah sebagai bentuk ikhtiar kita semua dengan penuh harap dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar di tahun 1446 ini Allah memberikan lebih banyak keberkahan dalam kehidupan kita, lebih banyak memberikan keberkahan dalam harta rizki kita, lebih banyak memberikan keberkahan kepada anak, istri dan keluarga kita, lebih banyak memberikan keberkahan dalam ma'isyah kita, sehingga semakin hari, semakin bulan, semakin tahun bertambah, semakin baik kualitas kehidupan dan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam syariat Islam tidak ada kemudian dicontohkan atau ibadah yang khusus yang harus dilakukan untuk menandai pergantian tahun. Tidak ada kemudian perintah secara khusus untuk dilakukan ritual-ritual ibadah apapun bentuknya untuk menandai pergantian tahun, baik tahun Hijriah ataupun tahun Masehi. Akan tetapi para hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pergantian tahun ini bagi kita seorang muslim dan mukmin yang sejati hendaklah dijadikan satu momentum pergantian tahun, pergantian bulan, pergantian minggu, atau bahkan pergantian waktu, dari pagi ke malam hari, dari malam kemudian kembali ke pagi hari. Hendaklah ini dijadikan satu momentum
untuk bermuhasabah. Jangan sampai menunggu pergantian tahun. Akan tetapi di saat pergantian waktu, hendaklah kita bermuhasabah. Hendaklah kita berintrospeksi diri. Sudahkah di pagi hari tadi saya melakukan berbagai macam ibadah atau melakukan perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan dalam syariat, ataukah sebaliknya? Atau di saat malam hari kita terus merenung, lebih banyak mana antara kebaikan dan perbuatan dosa yang kita lakukan di pagi hari? Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai pribadi muslim, pribadi mukmin, hendaklah dalam pergantian waktu untuk senantiasa kita pergunakan untuk introspeksi diri, untuk bermuhasabah, agar supaya kita tidak akan terjerumus di lubang kenistaan yang kedua bahkan ketiga kalinya. Di dalam pergantian bulan, di dalam pergantian tahun, atau bahkan di dalam pergantian waktu setiap saat, hendaklah menyadarkan diri kita apa tujuan kita hidup di dunia ini. Hendaklah kita sadar dengan sesadar-sadarnya apa tujuan kita dihidupkan oleh Allah di dunia ini. Untuk menumpuk hartakah? Untuk memperbanyak bangunan-bangunan rumahkah? Untuk memperbanyak anak atau istrikah? Tapi yang semestinya tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk kebahagiaan di kehidupan yang lebih abadi. Kita harus sadar bahwa tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk keselamatan dan kebahagiaan hidup kita yang lebih kekal, yakni kehidupan akhirat. In khairun fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Ketika yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini adalah kebaikan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka niscaya kelak ketika kita hidup dalam akhirat akan diberikan kebaikan pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa kenikmatan-kenikmatan surga. Begitu pentingnya waktu ini bagi kita semua. Imam Hasan Al-Basri pernah menyampaikan dalam salah satu qaulnya, ya bani Adam, innama antal ayyam, idza dhahaba yawmuka dhahaba ba'duk. Wahai manusia, sesungguhnya diri kalian itu adalah merupakan bagian dari waktu-waktu. Sesungguhnya diri kalian adalah merupakan potongan-potongan dari waktu-waktu. Idza dhahaba yaumuka, maka ketika waktu itu sudah meninggalkan kalian, dhahaba ba'duk, maka hilang sebagian dari diri kalian. Satu hari telah terlewatkan. Ketika hari yang telah terlewatkan itu kita banyak melakukan perbuatan dosa, maka sungguh perbuatan itu akan kemudian menyengsarakan kita di akhirat ketika tidak secepatnya kita meminta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-kayyis, orang yang cerdas itu adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang mukmin yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengkoreksi dirinya, bermuhasabah akan dirinya,
bermawas diri apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia kerjakan, perintah Allahkah ataukah larangan-larangan Allahkah. Orang yang cerdas itu setiap saat, setiap waktu senantiasa bermuhasabah akan apa yang telah dia perbuat. Wa amila lima ba'dal maut, dan senantiasa melakukan apapun berorientasi kepada apa kelak setelah kematian. Ketika akan melakukan segala sesuatu, orientasinya adalah bermanfaat atau tidakkah untuk kehidupan setelah kematian. Maka fa insyaallah orang yang selalu melakukan hal ini setiap saat, setiap waktu, ketika akan melakukan apapun perbuatannya, selalu berpikir perbuatan yang akan saya lakukan ini bermanfaat atau tidak, atau bahkan akan menyengsarakanku akan kehidupan kelak setelah kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan lihatlah apa yang sudah kalian lakukan untuk kehidupan esok yang lebih abadi. Al jannatu haq, surga itu adalah benar adanya. Wan naru haq, neraka adalah benar adanya. Tinggal kita bisa memilih pingin surga atau neraka, tergantung dari apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, suatu ketika sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, matas sa'ah, kapan itu hari kiamat? Mendengar pertanyaan sahabat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian menjawab hari kiamat akan datang di tahun sekian, bulan sekian, atau hari ini atau hari itu. Akan tetapi mendengar pertanyaan dari sahabat beliau, matas sa'ah ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu akan tiba wahai Rasul? Maka Rasul menjawab dengan satu pertanyaan yang kemudian dikembalikan lagi kepada sahabat tersebut, mada a'datta laha, apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat esok? Maka tidak penting kiamat itu kapan datangnya, yang lebih terpenting adalah bekal yang akan kita bawa kelak dalam menghadapi kiamat, kalau toh kita bertemu dengan hari kiamat. Atau paling tidak bekal apa yang kita persiapkan setelah kematian kita untuk menuju kehidupan yang lebih abadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena itu tidak ada daya dan upaya bagi kita untuk menjadikan diri kita berimankah atau kafirkah atau munafikkah. Kita hanya bisa berupaya dan berikhtiar untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya memohon kepada Allah agar supaya diri kita, keluarga kita, orang-orang tercinta di antara kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi insan yang beriman, insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup di dunia ini hanya sekali, sehingga bermuhasabah dalam setiap perbuatan, bermuhasabah dalam setiap saat, setiap waktu,
ini mutlak harus kita lakukan agar supaya kita diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan kebahagiaan oleh Allah fid dunya hatta al-akhirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياهم بما فيه من آيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza fawzan 'azima. Wa'lamu anna Allah ya'muru amran bada'a bi nafsihi wa thana bi malaikati bi qudsih. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya ghafirud dhunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.